detik-detik terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu pagi, di hari-hari terakhir baginda Rasulullah bersabda, "Kuwariskan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka mereka mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku." Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah memandang tenang mata sahabat-sahabatnya. Terlihat Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Begitupun dengan Umar radhiyallahu anhu, menahan nafas dan tangisnya dengan begitu kuat. Sedangkan Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya. Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Beliau juga menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Itulah isyaratnya saat perpisahan telah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita, ucap para sahabat. Di siang hari itu, di rumah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar suara seseorang memberikan salam dan meminta izin untuk masuk menjenguk baginda Rasulullah. Namun permintaan ini ditolak oleh Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah berkata, "Maafkanlah, ayahku sedang demam." Rasulullah mendengar jawaban Fatimah radhiyallahu anha, lalu bertanya, "Siapakah yang datang itu, wahai anakku?" Lalu Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak tahulah ayahku, tidak pernah kulihat orangnya sebelum ini." Lalu Rasulullah menjawab, "Ketahuilah, dia itu yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut." Lalu Fatimah radhiyallahu anha menahan tangisnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah semakin dekat. Malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apakah aku di hadapan Allah nanti?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu." Ternyata kata-kata Jibril itu tidak membuat baginda senang. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Lalu apa kata malaikat Jibril? Beliau berkata, "Engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kabarkanlah kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Lalu malaikat Jibril berkata, "Jangan khawatir ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Detik-detik itu semakin tiba, dan sampai saat itu tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Seluruh badan Rasulullah disimbahi peluh. Urat-urat leher baginda menegang. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu, "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Fatimah radhiyallahu anha memejamkan matanya. Ali yang di sampingnya pun menundukkan kepalanya. Malaikat Jibril pun juga memalingkan mukanya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril berkata, "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah yang direnggut ajalnya?" Sebentar kemudian terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memekik karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi. "Ya Allah, dahsyatnya nikmat ini."
Timpakanlah saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Saat itu badan Rasulullah SAW mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan mau membisikkan sesuatu. Maka bergegas Ali radhiyallahu anhu mendekati bibir baginda. Peliharalah sholat, sabda Rasulullah SAW, dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar rumah terdengar tangisan dari para sahabat. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha menutupi mukanya dengan tangannya. Dan Ali radhiyallahu anhu mendekatkan kembali telinganya ke bibir baginda. Umatku, umatku, umatku. Di saat-saat seperti ini, baginda Rasulullah memikirkan umatnya. Sampai pada akhirnya berakhirlah kehidupan insan mulia yang bergelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.